Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, kemurahan, karunia, Bapa yang kami puji, kami permuliakan, kami layani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berterima kasih oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri, untuk kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, dan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam ini terambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup yang beraneka ragam. Mulai dari yang menyenangkan, mulai dari yang indah, yang manis, sampai kepada yang pahit, getir, dan menyakitkan. Banyak di antara kita ketika dihadapkan pada pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mengenakan, seperti ujian, masalah, kegagalan, penderitaan, kesengsaraan, tekanan, sakit, krisis, dan sebagainya, cenderung memiliki respon yang negatif, seperti kecewa, seperti putus asa, mengeluh, dan bersungut-sungut. Sikap-sikap yang demikian justru akan menjadi musuh terbesar dan penghalang utama kita berjalan di dalam tujuan Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Padahal ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita sebagai hal yang buruk tersebut sebagai cara dan sarana untuk membentuk, mempersiapkan, dan menggenapkan rencana Tuhan bagi kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, ayat nats yang sudah kita baca menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari segala masalah. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan dan belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jika masalah, ujian, atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Dalam Ayub 5 ayat yang ke-17-18 dikatakan, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena. Iman kita tidak bekerja secara maksimal. Saudaraku, sehebat apapun karir kita, seberapa tinggi prestasi yang kita dapatkan, seberapa besar kekayaan kita dan sebagainya, bukanlah perkara yang dicari Tuhan dalam diri seseorang. Yang Tuhan cari dan inginkan dalam diri seseorang adalah hati dan karakter kita,
yaitu karakter yang diubahkan dari hari ke hari untuk semakin serupa dengan Kristus. Salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita adalah melalui masalah atau peristiwa-peristiwa kehidupan yang menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam hal menyiapkan yang terbaik bagi anak-anaknya, Tuhan tidak pernah memakai jalan pintas atau cara yang instan, saudara, tetapi melalui suatu proses. Bagi Tuhan, proses itu lebih penting, sedangkan upah adalah akibat atau hasil dari proses itu. Bagaimana supaya kita kuat saat menjalani proses? Yaitu arahkan pandangan kepada Tuhan dan janji firman-Nya. Jika arah pandang kita tertuju kepada Tuhan, kita akan memiliki respon positif di segala keadaan, sehingga pikiran pun dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Kita menjalani proses yang diizinkan Tuhan secara positif. Saudaraku, ketika menjalani proses di padang gurun, umat Israel meresponnya secara negatif, seperti mengeluh, mengomel, dan bersungut-sungut. Mereka tidak memahami cara Tuhan, padahal itu adalah persiapan menuju rencananya, yaitu tanah perjanjian. Mari saudaraku, di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, mari kita jalani dan syukuri, karena hal itu diizinkan Tuhan terjadi. Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kita, untuk membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat malam hari ini yang meneguhkan kepada setiap kami, ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ada dalam kendali Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan mengizinkannya untuk kebaikan bagi setiap kami, ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengikuti segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, memiliki ketekunan di dalam pengirangan kami kepada Tuhan. Ajari kami dengan setia Tuhan untuk selalu mengikuti apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat ini Tuhan turut campur tangan, turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Berkati kami saat kami malam hari ini. Terima kasih. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan hati saudara kami yang di perantauan, di luar negeri. Tuhan yang senantiasa membawa mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pendidikan, bisnis, dan apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota, desa kami, negeri kami Indonesia, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini. Saya percaya saudara semuanya diberkati. Mari kita tetap bersuka cita dalam Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.